Oke, baik. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode pengolahan tanah dan penyemaian pada tanaman pakcoy. Jadi presentasi ini akan menjelaskan secara mendalam metode pengolahan tanah dan penyemaian yang krusial untuk budidaya pakcoy yang optimal. Kami akan menjelaskan tahapan-tahapan penting untuk menghasilkan bibit berkualitas dan meningkatkan produktivitas tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya pengolahan tanah serta penyemaian. Yang dimana pengolahan tanah ini mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainasi, serta menciptakan lingkungan tubuh optimal bagi akar tanaman pakcoy. Kemudian untuk penyemaian, penyemaian yang efektif mampu menghasilkan bibit yang sehat dan kuat, yang sangat penting untuk keberhasilan pada saat pindah ke lahan utama. Kemudian untuk dampaknya, dampak pada hasil, kedua tahap ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil panen pakcoy, yang seringkali diabaikan namun sangat krusial untuk produktivitas. Pengolahan tanah dan penyemaian adalah merupakan dua tahap awal yang sangat krusial dalam keberhasilan budidaya pakcoy. Tanah berperan penting dalam menyediakan unsur hara, air, dan ruang tumbuh bagi akar. Penyemaian yang tepat dapat menghasilkan bibit yang sehat dan kuat, meningkatkan keberhasilan pada saat dipindahkan ke lahan utama. Selanjutnya tujuan penulisan, di mana kami memiliki 4 tujuan penulisan. Yang pertama itu metode pengolahan tanah. Di sini menjelaskan metode pengolahan tanah yang sesuai dengan pertumbuhan optimal yang baik untuk tanaman pakcoy. Yang kedua itu tahapan penyemaian. Di sini itu kita mengurangi tahapan penyemaian yang efektif untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Selanjutnya itu hubungan kualitas, di mana untuk penyemaian itu kita harus menyajikan hubungan antara kualitas pengolahan tanah dan keberhasilan penyemaian terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy. Yang keempat itu rekomendasi teknis, yaitu memberikan paduan praktik budidaya pakcoy secara efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari penulisan itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknik dasar budidaya tanaman pakcoy yang baik dengan informasi yang jelas dan sistematis. Selanjutnya pengolahan tanah intensif dan konservasi. Yang pertama itu pengolahan tanah yang intensif, di mana kita itu memanfaatkan lahan dengan intensitas tinggi untuk hasil maksimum dengan penggarapan dan pembolak-balikan tanah, sehingga 20 cm tanpa mulsa. Tujuannya adalah hasil yang diinginkan. Namun sistem ini dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah seperti fisik, kimia, dan biologi dalam jangka panjang, serta kerusakan struktur tanah dan ketahanan bahan organik. Selanjutnya pengolahan tanah konservasi, di mana sistem pengolahan tanah yang bertujuan untuk memanfaatkan bahkan meningkatkan produktivitas lahan. Ini adalah cara yang baik untuk menangani pengolahan tanah demi meningkatkan produktivitas. Baik, selanjutnya pengolahan lahan tanah. Yang pertama penggemburan tanah. Cangkul lahan tanah sedalam 20-30 cm agar gembur. Bersihkan dari bebatuan, rumput, atau semak. Kedalaman cangkul bisa mencapai 20-40 cm. Selanjutnya pembuatan bedengan, yaitu pembuatan bedengan membujur barat ke timur untuk cahaya penuh. Lebarnya yaitu 100-120 cm. Tingginya 30 cm, panjang tidak lebih 15 meter. Jarak antara bedengan 30 cm. Terus pemberian pupuk dasar, yang dimana memberikan pupuk organik misalnya 10 ton atau HA pupuk kandang saat penggemburan agar merata dan bercampur dengan tanah, memperbaiki fisik dan kimia tanah. Selanjutnya pengapuran. Jika pH tanah rendah, lakukan pengampuran 2-4 minggu. Sebelum tanam menggunakan kapur, kalsit, atau dolomit untuk menaikkan pH tanah. Persiapan lahan yang baik adalah kunci keberhasilan budidaya pakcoy. Penggemburan tanah, pembuatan bedengan yang tepat, serta pemberian pupuk dasar, pengapuran akan menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman.
Baik, adapun tahapan penyemaian benih pakcoy yang efektif. Yang pertama itu adalah pemilihan benih unggul. Pilih benih yang sehat, tidak cacat, serta memiliki daya tubuh yang tinggi. Rendam dalam air hangat untuk mempercepat perkecambahan dan menyeleksi benih baik. Yang kedua, ada penyiapan media semai. Siapkan media gembur, subur, dan drainase baik, atau campuran tanah, kompos, dan pasir. Sterilkan media untuk mencegah hama dan penyakit. Dan yang ketiga, penanaman dan pemeliharaan. Tanam benih dengan kedalaman sesuai, tidak terlalu dalam. Siram rutin namun tidak berlebihan. Lindungi bibit dari sinar matahari langsung dan hewan. Beri pemupukan ringan setelah tumbuh daun sejati. Penyemaian yang efektif sangat penting untuk menghasilkan bibit pakcoy yang berkualitas tinggi. Dengan mengikuti tahapan ini, bibit yang dihasilkan akan tumbuh sehat, kuat, dan siap untuk dipindahkan ke lahan utama, serta mendukung keberhasilan budidaya secara keseluruhan. Faktor penentu produktivitas pakcoy, yaitu pertama, teknik budidaya. Teknik budidaya yang salah dapat menyebabkan produktivitas rendah, pemilihan benih berkualitas, dan persiapan lahan yang sangat penting. Kedua, umur transplanting. Pemisah bibit yang tepat sangat krusial. Bibit mengalami kerusakan akar saat transplanting sehingga adaptasi lingkungan harus dipercepat. Ketiga, kondisi lingkungan mikro. Curah hujan tinggi menyebabkan kerusakan fisik dan penyakit. Intensitas cahaya matahari dan kerusakan suhu udara tinggi saat kemarau juga menjadi kendala. Keempat, penggunaan mulsa. Mulsa dapat mengatasi masalah penanaman di lahan terbuka dengan mengurangi kehilangan air dan membantu adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Jadi, itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi, pentingnya metode pengolahan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan pakcoy yang optimal. Tahapan penyemaian yang efektif menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi. Hubungan erat antara kualitas pengolahan tanah, keberhasilan penyemaian, dan pertumbuhan tanaman pakcoy. Rekomendasi teknis untuk praktik budaya pakcoy yang efisien dan berkelanjutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, petani dan praktisi pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman pakcoy, serta mencapai keberhasilan dalam budidaya pakcoy yang berkelanjutan. Pakcoy memiliki prospek bisnis cerah karena kandungan mineralnya yang tinggi dan permintaan pasar yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.